yang bagus hari ini kita bertemu lagi karena memang kita menggunakan kesempatan ini untuk terus, jadi harus tidak boleh berhenti di dalam organisasi kita itu pelatihan dan pendidikan terus harus pelatihan harus terus berjalan. Dan hari ini kita akan mendengar tentang ada dia topiknya ini tentang peternakan modern dan dia sekarang riset sama dokter dari Prancis memang, jadi tahu apa yang benar-benar di lapangan. Jadi kalian sekarang alhamdulillah gajinya sudah naik, jadi iya, itu lebih dari UMR, jadi harus disyukuri ya. Saya lihat juga banyak pelajaran yang bagus-bagus ya, yang bagus, fashionnya bagus ya, kayak saya. Ada Hasan juga yang akan ikut lomba robot di UI University, Rizky ya. Ada siapa lagi? Banyak lah, Rizky. Ya, jadi terus harus, karena kalian jarang yang dapat beasiswa sampai S1 seperti kalian di negeri yang kaya minyak ini gitu. Jadi harus benar-benar kewajiban kalian cuma hanya belajar, tidak ada yang lain. Ada juga yang bikin video rapper, wah pronunciation-nya udah bagus itu. Dan seperti anak S1, keren. Oh, gimana ya kan? Jadi gimana bikin video musiknya itu kan juga penting juga. Ya, ada juga yang tidurnya tenang seperti Aan. Tidurnya tenang. Apa-apa lah, anak saya juga kok. Ya udah, waktu dan tempat saya persilakan. Semoga kalian mendapatkan hikmah dan mutiara dari presentasi ini. Mungkin sebelum itu kita berterima kasih dulu kepada Pak Wisnu yang sudah sempat dulu tersebut beberapa bulan ya kan, dan sempat mengunjungi kita, bertemu kepala sekolah kita, ke asrama kita, sempat memberikan banyak motivasi kepada kita, yang insya Allah mungkin setelah lebaran beliau akan purna tugas. Jadi semoga mendapatkan kesuksesan dan kekuatan di tempat yang baru. Amin. Amin. Mungkin ada dua patah kata dari Pak Wisnu, mungkin saya beliau dulu juga seperti kita gitu, di New York sana belajarnya, di New York. Jadi mungkin ada ujangan dari Pak Wisnu sebelum meninggalkan kita. Berempat yang bersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini masih ada yang kosong, pada nggak mau duduk? Duduk. Ya, saya di sini udah hampir 4 tahun juga ya. Beberapa banyak yang sudah kenal, saya sering lihat juga. Kita sering sekali juga ke arah air, mungkin setahun 2 kali atau 1 kali. Kesempatan ini saya ucapkan selamat, saya dengar juga gajinya udah pada naik. Nanti Mas Ubed akan paparkan berbagai hal mengenai soal Aquaponik. oh ya, Aquaponik. ternak sama itu hasil risetnya. Tapi sebelum itu saya mau sedikit flashback. Saya dulu pernah juga jadi student di suatu negara. Yang saya mau coba sedikit, karena gajinya sudah naik ya, mungkin bisa ditabung. Nanti waktu selesai sekolah sudah punya tanah dan rumah di kampung. Itu harus bisa, itu harus jadi motivasi. Karena sekarang di Indonesia itu harga-harga sudah main. Saya
Saya dulu waktu sekolah pernah gajinya 1.000 per bulan kontrak. Waktu saya pulang, saya bisa beli rumah, beli tanah nyicil tadi. Kemarin saya nggak sombong, saya sudah jual 1 miliar itu nanti. Oh, Masya Allah. Itu setelah 20 tahun ya. 20 tahun saya jual. Jadi saya beli kepala. Ini hanya salah satu kejadian yang benar-benar juga. Jadi kalau gajinya udah naik, jangan dibelikan untuk handphone baru, ya. Terus apa lagi? Facebookan terus, ya. Gunakan dana itu mempunyai target. Wah, ini kasih emak di rumah atau apa? Kalau beliin rumah baru, itu aja. Atau sama tetangga di kampung, mungkin kalau yang masih di kampung. Kalau beli apartemen kan kemahalan ya. Itu Rozia Farohim yang gitu. Tapi dengan motivasi itu, nanti waktu pulang 4-5 tahun dari sini, nilainya sudah bukan main gitu. Nah, harus dicoba gitu. Kalau bisa, nanti taktik dan segalanya nanti bilateral semua. Nah, jadi saya mau kasih tahu bagaimana mengelola dana dari gaji yang ada itu. Kan kebutuhannya semua sudah tercukupi di villa. Jadi besok gajian mau ganti iPhone baru, jangan begitu gitu. Atau mau jadi beberapa kebutuhan yang tidak perlu gitu, tidak usah. Kalau gajinya segitu, setahun itu udah bisa beli apa banyak, lebih banyak. Kalau beli di kampung tanah 200 meter ya cukup gitu. Nanti dari 200 meter tanah itu bisa untuk tempat yang nanti akan diajarkan ini metode-metode ini. Tahun keduanya bisa beli lagi. Waktu pulang, kalau udah jadi pengusaha nanti kan. Jadi harus ada target dalam hidup, kita harus ada target. 5 tahun mau apa? Mau kawin jangan dulu. Walaupun sudah banyak yang nunggu mungkin di kampung. Jadi, alhamdulillah, nanti tahun depan gajinya naik lagi. Tapi jangan lupa belajarnya. Ya. Ada beberapa, jadi saya dengar juga dari beberapa senior Anda yang sekarang pada beberapa kerja, dulunya juga bisa mengatur, mengelola dari gaji bulanan itu. Syukur mendengar semuanya oke, sehat. Terus nanti ada dari salah satu fungsi dari KBRI nanti akan kontak juga, mungkin tiap 2-3 bulan akan mengenai semua ini supaya tidak lepas. Dan kita menjelang ini kan nanti ada perlombaan olahraga dalam rangka 17 Agustus itu ada pingpong, ada bowling, sepak bola mungkin juga. Nanti mungkin ada waktu yang bisa dimanage sama bagian bilas ini berbondong-bondong ke sana gitu, untuk ikut meramaikan. Itu aja. Sebentar nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa langsung ditanya. Terima kasih. Selamat sekali lagi gajinya naik. Prestasinya harus naik juga. Kita lagi mencoba juga mengetahui apakah tahun ini kita bisa lagi mendatangkan siswa-siswa baru ke sini. Ini lagi dijajaki. Mudah-mudahan sih masih bisa. Amin. Tolong doanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memang benar. Jadi kalau misalkan 1.000 dirham itu lebih tinggi daripada UMR, upah minimum itu. Di Jakarta paling tinggi aja cuma 2,7 juta. Di Jawa Timur masih berapa? 2,3. 2,3. Jadi Atau di Surabaya. perlu disyukuri sekali lagi, dan mereka juga pasti sudah keluar biaya banyak kan untuk kita kan. Jadi memang nggak boleh buat main-main di belajar di sini. Kalian juga S1 sudah terjamin sekarang kan, meskipun itu apa jurusannya satu. Nanti juga bisa apply di mana-mana, di UIU bisa, belajar apapun bisa. Oke, nggak usah lama-lama, saya sudah bosan. Sekarang waktu dan persilakan waktu tempat saya persilakan untuk saudara Ubed. Iya. Oke, ini udah pas. Oh, pas. Sudah. Terima kasih, silakan Ubed. Ya. Pakai bahasa Arab ya? Ah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalan dulu apa ya? Apa udah kenal semua? Ya, nama saya Muhammad Ubaidillah Al-Mustafa. Sekarang belajar Finance and Banking di UAE University. Topik hari ini yang akan saya bawa adalah topik riset saya sama profesor. Kebetulan saya juga kerja sebagai riset asisten untuk profesor di Departemen Perikanan dan Pertanian. Wah, rada enggak, emang memang nggak nyambung gitu. Saya belajar Finance and Banking, terus saya hari ini mau ngomongin tentang riset saya yaitu aquaponics di perikanan dan pertanian. Cuma ya saya memang dari kecil suka sama mancing ya. Saya suka ngelihat sapi, saya suka pergi ke sawah, main layang-layang. Jadi jadi ya lumayan lah, sedikit interesting juga. Topik yang saya akan bawa ini adalah topik yang sangat interesting gitu. Soalnya di seluruh dunia sekarang riset untuk sistem ini lagi besar-besaran gitu. Dan saya akan berbicara sedikit tentang apa yang saya lakukan di riset saya ini. Aquaponics. Ada yang pernah dengar nggak aquaponics itu apa? Nggak pernah. Ayo aquaponics. Apa? Ya Ad. Oh, kalau aqua doang. Oke, kalau aqua doang. Oke ya, oke. Ada yang lain mungkin? Oke, jadi aquaponics itu bahasa Inggris. Itu pergabungan antara dua kata, yaitu pergabungan antara aquaculture sama hydroponic. Nah, mungkin ada yang pernah dengar aquaculture sama hydroponic. Hydroponic. Ayo, come on. Jadi gini, ya mungkin, oh Kak Didi, ya, tafadhal. Iya. Iya. Oke, jadi aquaculture itu artinya kalau bahasa Indonesianya itu perikanan lah. Jadi gimana caranya kita itu menghasilkan ikan dari benihnya, dari budidayanya, dari panennya, dari pakannya. Jadi semua yang dipelajari di perikanan itu aquaculture. Oke. Hydroponic, ini kata yang kedua, hydroponic. Hydroponic adalah sistem menanam tumbuhan dengan menggunakan air. Medianya air. Jadi kita nggak menggunakan tanah. Jadi menggunakan air doang gitu. Jadi airnya itu dikasih mineral. Mineral-mineral atau nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi sekarang aquaponics. Apa itu aquaponics? Yaitu perpaduan antara dua sistem ini. Aquaculture and hydroponics. Oke? Paham semua nggak? Oke? Sekarang saya ngomongin sedikit tentang hydroponic dulu ya. Nanti jadi saya ngomongin hydroponic dulu, terus aquaculture, terus hydroponics. Hydroponic, aquaculture, terus aquaponics. Sekarang saya ngomongin hydroponic, yaitu menanam tumbuhan dengan media air. Nah, kok bisa Kak Ubed menanam tumbuhan di media air tanpa menggunakan tanah? Bisa, karena kita memberikan nutrisi. Jadi airnya itu dicampur dengan nutrisi mineral yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, ini salah satu sistemnya. Ini namanya dwarf system. Artinya menanam air dengan media air terus dikasih gabus. Oh, sorry guys, menanam tumbuhan dengan media air. Oke. Ini namanya raft system. Nah, biasanya di raft system ini kita bisa menanam tomat, kentang, terus terong, terus lombok. Ya, lombok, cabai ya. Terus apa lagi ya? Gubis itu bahasa Indonesianya apa, Kak? Gubis ya, gubis. Pokoknya banyak lah. Terus Rozi. Nah, ini yang namanya hidroponik. Kita bisa lihat di sini akarnya itu tumbuh dengan segitu. Jadi nanti di sini, mohon maaf, di sini ada air. Airnya dikasih mineral. Nah, kemudian akarnya ini akan mengambil air yang ditambah mineral nanti, terus tumbuhannya bisa menghasilkan
buah atau sayuran. Oke, so ada soal nggak? Ya, oke. Terus sih. Other system, oke. Terus. Nah, terus di sini juga ada pipa. Jadi pipa disalurin air, terus di sini tumbuhannya. Oke. Terus di sini ada namanya aeroponik. Jadi di sini tuh hidroponik cuma dibuat seperti daerah lereng gunung. Nah, kan kayak begini kan. Dan di sini ada tumbuhan kayak seledri, tomat, terus wortel, terong, kentang pun bisa tumbuh loh di sini. Jadi interesting kan? Ayo. Vertical drip. Oke. Nah, ini ada pipa memanjang, terus di pipa memanjang ini ada tumbuh-tumbuhannya. Ini ada sawi, ada seledri, ada tomat, ada anggur, ada stroberi, semuanya bisa ditanam dengan menggunakan hydroponic system. Oke. Nah, sekarang kita udah ngerti kan? Sedikit ngerti tentang hydroponic. Sekarang aquaculture. Nah, aquaculture ini kalau di Indonesianya kan perikanan ya, perikanan. Itu sistem untuk memproduksi 4 macam organisme. Yang pertama, kita bisa memproduksi ikan menggunakan aquaculture. Oke, terus kita bisa memproduksi tumbuh-tumbuhan seperti rumput laut, terus tumbuh-tumbuhan laut lah. Terus kita bisa memproduksi jenis-jenis kayak kepiting, udang, lobster juga bisa ditumbuhkan di sini. Terus kita juga bisa memproduksi molas. Molas itu kayak snails. Apa bahasa Indonesianya snail itu, Pak? Keong, ya, keong. Jadi kita bisa memproduksi keong juga. Coba. Ya. Ini gambaran sistem aquaculture modern. Kita bisa lihat di sini ini fish tank, ini tempat ikannya tumbuh. Terus nanti setiap hari dikasih makan, setiap hari diatur derajat temperaturnya, suhu udaranya, terus pH-nya, terus ya macam-macam. Nanti habis ini kita ngomongin. Rozi. Oke. Kalau di Indonesia mungkin ini yang paling terkenal ya, yang lebih familiar dengan kita. Pond aquaculture, jadi tambak. Merupakan salah satu penghasil. Jadi Indonesia itu setelah saya baca, Rozi, Indonesia itu setelah saya baca di artikel, ternyata dia memproduksi ikan dari sistem aquaculture itu 2 terbesar di dunia. Oke. Tentunya yang pertama kita punya Cina, karena Cina populasinya gede. Terus yang kedua kita Indonesia. Jadi aquaculture ini bukan main-mainan. Kita terbesar nomor 2 di dunia. Oke. Dan ini misalnya, ini namanya intensive aquaculture. Jadi kalian bisa lihat ini kayak bag gede banget. Terus dikasih air, dikasih ikan, ikannya tumbuh di situ, kita kasih pakan, terus kita atur suhu temperaturnya, suhu pH-nya, salinity-nya, turbidity-nya, kita atur semuanya. Jadi daripada kita capek-capek bikin tambak dan terus panas, di sini kita bisa menggunakan media bag untuk memproduksi ikan. Oke, interesting. Oke, Rosie, please. Nah, ini mungkin kalian pernah lihat ini di TV. Ini namanya cage aquaculture. Jadi, gimana caranya kita memproduksi ikan, tapi di laut. Jadi kita bisa lihat di sini itu laut terbuka, terus ada kandang ikan di sini. Kandang ikan atau apa ya? Kolam ikan. Jadi kolam ikannya itu dibuat terapung di laut. Oke. Terus. Nah, ini yang saya ngomongin tadi. Indonesia terbesar kedua setelah Cina. Ini yang 8% yang kalian lihat di atas itu Indonesia. Jadi kita memproduksi ikan dengan sistem aquaculture, entah itu tambak, entah itu intensive aquaculture, entah itu cage aquaculture, kita yang terbesar nomor 2 di dunia. Oke.
Oke. Nah, baru sekarang kita ngomongin aquaponik nih. Kalau tadi kita barusan ngomongin tentang hidroponik, yaitu menanam tumbuhan menggunakan media air. Mohon maaf. Kering nggak? Terus kita juga udah ngomongin tentang aquaculture, yaitu memelihara ikan, ya. Nah, sekarang kita aquaponik. Apa sih aquaponik itu? Jadi kita memadukan antara gimana caranya kita itu memproduksi tumbuhan, memproduksi buah-buahan, sayuran, dengan menggunakan ini kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh ikan. Jadi kalau ditambak-tambak atau di sistem mana aja di aquaculture, setelah ikan itu dipanen, airnya akan diganti dengan yang baru. Nah, kalau terus ada penemuan namanya itu aquaponik. Jadi airnya yang penuh dengan kotoran, penuh dengan fesesnya ikan tadi itu kita salurkan ke air, dari air kita salurkan pakai air, terus kita salurkan ke tumbuhan. Jadi tumbuhannya itu mengambil nutrisi atau mineral yang dibutuhkan untuk tumbuh dari kotoran ikan tersebut. Paham nggak? Paham ya? Jadi ini kita memproduksi dua hal sekaligus. Kita memproduksi tumbuhan, kita memproduksi ikan. Bagusnya sistem ini tuh jadi tidak ada kimianya. Karena kita kalau kita nggak pakai kimia itu Kak? Organik. Jadi kita menumbuhkan makanan organik di sini. Ya. Soalnya kenapa? Tidak ada pestisidanya, tidak ada pupuk kimianya. Jadi semuanya organik, semuanya dari organisme semuanya dari ikan terus ke tumbuhan. Rosi, ada hal yang penting yang harus kita ketahui untuk sistem ini, yaitu bakteria. Kenapa kok bakteria itu penting di sini? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Oke, karena gini, ikan, saya terangkan insya Allah dengan mudah lah. Ikan itu memproduksi, ikan itu kan makan pakan. Dia mengeluarkan kotoran. Kotoran ini mengandung amoniak, oke. Nah, amoniak. Nah, bakteria ini akan mentransform mengubah amonia untuk menjadi nutrisi-nutrisi atau mineral-mineral yang bermanfaat untuk tumbuhan. Jadi bakteria di sini perannya sangat penting. Kalau misalnya kita punya ikan doang, kalau misalnya kita punya tumbuhan doang, nggak bakal berhasil. Karena kita harus tahu tentang kinerja bakteria tersebut. Mungkin, Rosi. Jadi ada aquaculture, terus hydroponics, terus bakteria. Oke? Ini salah satu contohnya. Misalnya ini simple system aja sih. Kalau kita lagi di UI University, kita memproduksi hampir 4 rumah kaca. Jadi satu rumah kaca itu lebar luasnya sekitar 40 meter persegi. Jadi lumayan luas gitu. Nah, ini small system. Di sini ada akuarium. Oke, akuarium. Jadi di sini ada pompa. Pompa dari akuarium nanti kita salurkan ke tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dia akan memfilter bakteri-bakteri jahat atau yang bisa membahayakan ikan. Jadi dari ikan ke tumbuhan, dari tumbuhan nanti balik lagi ke ikan. Jadi sistemnya itu tertutup. Kita nggak perlu ganti air kalau untuk sistem ini. Jadi airnya itu didaur ulang ya. Mohon maaf nih, saya susah ngomong. Oke, Rosi, please. Iya, ke sana terus. Oke. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui kalau kita ngomongin tentang aquaponics. Kalau kita pengen sistem kita itu berhasil, jadi kita bisa memproduksi ikan, terus kita bisa memproduksi tumbuhan, yaitu berupa buah-buahan atau sayur-sayuran. Ada 5 hal yang, ada banyak hal sih, tapi ini yang terpenting. Pertama, kita harus menjaga temperatur
air kita, suhu udara air kita. Kenapa? Misalnya gini ya, ikan itu akan tumbuh cepat di suhu udara yang sedikit hangat. Oke, jadi kalau kita punya air yang lebih hangat, kalau kita bandingin, kalau kita punya ikan yang berada di air hangat, bukan panas loh ya, sama berada di air yang dingin banget, ikan akan tumbuh dengan cepat di air yang hangat. Oke, nah, kenapa kok kita harus fokus teliti terhadap suhu air? Soalnya kalau kita kalau air itu terlalu panas, nanti bakterianya akan mati. Kalau bakterinya mati, sistem kita akan gagal. Oke, kalau misalnya, soalnya kenapa? Bakteria ini yang merubah dari amoniak jahat untuk menjadi mineral sama nutrisi tumbuhan. Kalau bakterinya mati, berarti tumbuhannya nggak bisa makan dong, ya kan? Nggak bisa ngambil mineral dan nutrisinya. Makanya kita harus benar-benar menjaga temperatur. Temperatur yang ideal itu antara 26 sampai 27. 26 sampai 28 masih bisa jalan. Kedua, pH. Siapa yang tahu pH? Oh, Kak Didi. Tadi Hamzah ngacung nih. Apa itu Hamzah pH? pH itu kalau bahasa Indonesia derajat keasaman. Derajat keasaman. Nantilah mungkin kalian setelah kelas 10 mungkin belajar pH. Jadi kita harus, kalau misalnya gini nih, kalau jeruk yang asam-asam itu pH-nya rendah karena dia asam kan. Terus yang pahit-pahit itu pH-nya juga lumayan rendah. Oke, nantilah mungkin butuh another presentation untuk nerangin pH. Ntar insya Allah lah ngelanjut. Terus harus ada aerasi. Aerasi itu kayak gelembungan-gelembungan oksigen supaya ikannya bisa bernafas, kedua supaya tumbuhannya bisa bernafas. Kenapa kok harus ada oksigen di tumbuhan? Karena kita menggunakan air kan. Air itu sangat rendah dengan oksigen. Makanya kita harus ngasih akar-akarnya, di bawah akar-akarnya itu dikasih oksigen biar bisa tumbuh. Oke, mungkin ini sesuatu hal yang baru untuk kalian, tapi nggak apa-apa lah. Insya Allah nanti kita lebih paham lagi. Salinity itu derajat keasinan. Jadi kita harus mengontrol salinity kita supaya air kita itu nggak terlalu asin. Oke? Dan ada banyak hal-hal yang lain. Mungkin kalian harus belajar dulu. Soalnya kalau saya nggak mau ngomongin tentang yang sulit-sulit banget gitu kan, ngomongin simpel-simpel aja lah. Rozi, manfaat dari aquaponics pertama. Rozi, itu mengurangi pekerja. Jadi kita nggak usah nyewa atau mempekerjakan orang banyak, karena itu akan menambah biaya kita. Jadi kalau misalnya nih kalian punya tambak gede banget, terus kalian punya sawah gede banget, otomatis kan pekerjanya kan harus banyak. Tapi kalau ini kita memproduksi dari ikan sampai tumbuhan di closed system, jadi biarkan nature yang membuat yang bekerja, biarkan alam yang bekerja, biarkan bakteria, ikan dan tumbuhan yang mencari pakannya sendiri atau bekerja dengan sendirinya. Jadi simple system, Rozi. Nah, ini salah satu penemuan kita juga setelah kita riset, ternyata kita bisa menghasilkan tomat. Misalnya nih, tomat lebih banyak jikalau kita menanam pakai sistem aquaponik daripada kita menanam di tanah. Oh, paham nggak? Jadi kalau kita menanam di aquaponik nih, tomatnya jadi banyak, tomatnya jadi gede-gede, terus jadi lebih enak. Soalnya kita secara alami kan sistem ini nggak ada kimia, nggak ada yang bahan-bahan yang membahayakan untuk tumbuhan. Rozi. Terus kita mempunyai income dari dua produk. Jadi kita bisa jual tumbuhannya berupa buah-buahan atau sayur-sayuran. Kita juga bisa menjual ikannya. Rozi, aquaculture waste product are used. Jadi kita nggak perlu bingung tentang
kan buat tumbuhan kan. Terus nanti setelah disaring sama tumbuhan, tumbuhannya balik lagi ke ikan. Jadi nggak ada sampah, nggak ada limbah. Oke. Banyak riset, banyak debate tentang aquaponik di dunia. Jadi kalian harus tahu nih apa yang lagi populer, apa yang lagi ngetren dunia. Oke. Oke. Dan juga kalau kita menanam tumbuhan dengan menggunakan aquaponik system, kita bakal mendapatkan hasil lebih, terus penyakit jadi berkurang. Jadi kita nggak bakalan bingung dengan apalah hama-hama yang ada di lingkungan. Soalnya kita kontrol semuanya. Mungkin Rosi. Dan juga kita nggak perlu menggunakan air banyak. Soalnya sistem ini menghemat air. Jadi soalnya kan airnya diputer-puter kan. Diputer-puter dari ikan ke tumbuhan, dari tumbuhan ke ikan, dari ikan ke tumbuhan. Jadi airnya nggak usah dibuang. Tetap diputerin supaya jadi kita menghemat air. Oke. Dan juga salah satu faedahnya aquaponik itu kita bisa save spaces. Maksudnya kita bisa menghemat tempat. Kita bisa melakukan ini di ruang kamar, di mana aja, di belakang rumah, di garasi mobil, di mana aja. Jadi walaupun di dalam ruangan itu tidak terdapat sinar matahari, cuma kalau kita terangin pakai lampu biasa, pasti hidup itu tumbuhannya. Jadi bisa ditanam di mana saja, bisa dibuat di mana saja. Ya, kerugian atau kesusahannya atau disadvantages. Pertama, sebenarnya kalau kita pengen produksi dengan skala kecil, kita nggak perlu uang banyak-banyak. Beli aja itu bak mandi, terus 2, habis itu isi ikan, isi ini, habis itu ntar kita praktek lah, ntar saya bikin video prakteknya gimana cara bikinnya. Oke, terus harus tahu gimana caranya. Soalnya kenapa? Soalnya ini sistem rumit. Kita harus tahu tumbuhan, kita harus tahu ikan, kita harus tahu bakteri. Kita harus tahu gimana, misalnya ikan itu harus tumbuh dengan gini. Ikan itu bakalan mati kalau gini. Terus kalau bakteria, kita harus tahu bakteria itu gimana bisa hidup. Bakteria itu, jadi kita harus tahu ilmunya dulu. Insyaallah next time, ntar kita bikin video, movie atau short movie gimana aplikasi sistem ini. Terus pengontrolannya lumayan sulit karena kita harus mengontrol tiga hal. Kita harus mengontrol ikan supaya harus dikontrol supaya pertumbuhannya bagus. Terus kita juga harus mengontrol tumbuhan. Tumbuhannya harus dikontrol setiap hari. Biar apa? Biar kita tahu, oh ini tumbuhan bagus insya Allah pertumbuhannya. Terus juga kita harus bisa mengontrol bakteri supaya bakterinya nggak mati. Kalau bakterinya mati, sistemnya hancur. Sistemnya kita harus nge-restart lagi sistemnya. Oke. Nah, ini salah satu mass production of aquaponics. Jadi produksi besar-besaran aquaponics. Kita bisa lihat ini di dalam ruangan pakai lampu. Terus kita bisa lihat di sini ada tumbuhan, ada pohon-pohon kecil, pohon jagung, pohon pepaya, pohon kelapa pun bisa ditanam pakai sistem ini. Terus kita bisa lihat di sini ada ember-ember. Jadi air kotoran ikan nanti disalurkan ke ember-ember ini untuk dijadikan apa? Dijadikan mineral sama nutrisi tumbuhan. Rozi. Nah, ini katanya kalau masa depan 10 tahun lagi mungkin ada semua gedung-gedung di dunia bakal punya kayak gini. Jadi gedung terus semuanya tumbuhan. Oke, interesting. Ini saya ambil dari film judulnya Sunshine. Jadi rumah semuanya tumbuhan. Jadi kita bisa lihat di dalam rumah kita bisa lihat banyak tumbuhan. Nah, sebagai penutup, kenapa kok saya ngomongin tentang aquaponics? Karena kita kan
harus tahu apa yang lagi ngetren di dunia nih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di rumah pasti kita mempunyai ruangan yang tidak terpakai atau tanah yang tidak terpakai, mungkin di belakang rumah, di samping rumah, di garasi mobil. Kalian bisa membuat sistem ini dan memulai eksperimen-eksperimen. Itu akan sangat menarik. Oke, jadi mudah-mudahan kalian sedikit lebih tahu tentang aquaponics. Dan insya Allah nanti kalau saya ada waktu, saya mau bikin short movie tentang tutorial dari step from the beginning sampai akhir, cara penginstalan sistem ini. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ben, sangat bermanfaat ya. Kita bisa tahu gimana memproduksi dan sangat efisien gitu. Mungkin kita pertanyaan ya sebentar ya. Ada yang mau tanya jawab, bertanya? Saya pengen tanya, kita pakai bakteri. Saya pengen tahu bakterinya itu bakteri apa, sama dapetnya dari mana? Bakterinya, ada satu bakteri namanya, kalau nggak salah itu Nitrosoma sp titik gitu namanya. Itu bakteri yang pertama. Ada juga bakteri yang kedua, tapi saya lupa namanya. Nah, sistem kerjanya gimana? Jadi gini, ikan itu, kotoran ikan sama air itu kalau disalurkan ke filter. Filter itu dikasih oksigen, dikasih udara. Nah, nanti bakterianya akan timbul dari situ. Dari media. Jadi mungkin kayak gini. Mungkin saya punya ini, saya botol. Botol ini saya kasih air sama kotoran ikan. Jadi kotoran ikan saya masukin ke botol. Kemudian saya kasih oksigen. Dari situlah bakterianya akan tumbuh. Jadi oksigen, makanya oksigen itu penting untuk ikan, untuk bakteri, untuk tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk tumbuh. Terus juga akarnya tumbuhan, akarnya itu juga memerlukan oksigen. Makanya tadi saya ngomong, kita harus kasih oksigen di akarnya. Soalnya kenapa? Kalau di tanah, oksigen bisa masuk kan ke tanah. Tapi kalau di air, itu sangat rendah sekali oksigennya. Mungkin, oke? Oke, Fakih, tafadhal. Saya mau tanya. Iya. Hidroponik itu menanam tumbuhan di air kan? Iya. Itu nanamnya naruh bibit dulu atau gimana? Oh, pertanyaan yang bagus nih. Jadi, gini caranya. Kita punya bibit nih. Bibit apa aja? Bibit semangka, bibit terong, bibit lombok, bibit tomat. Terus yang apa? Kita tumbuhkan di air dulu. Jadi, ada misalnya tisu. Tisu ini ya. Tisu ini dibasahi pakai air. Sebelumnya bibitnya direndam dulu selama mungkin 24 jam ya. Habis itu dikasih di tisu, bibit ini akan tumbuh. Iya enggak? Ada yang pernah, kalau waktu di SD ada yang pernah pakai kapas itu enggak, kacang hijau. Nah, ya kayak gitu. Jadi kita numbuhin dulu bibitnya. Habis bibitnya tumbuh, baru kalau udah gede sedikit, baru kita taruh di air. Iya, tumbuhannya ngambang. Kamu tahu enceng gondok nggak? Ya, itu kan ngambang kan? Eceng ya. Kangkung kan juga ngambang. Nah, kalau misalnya kita pengen nanam tomat nih, tomatnya kok bisa ngambang? Kita kasih botol kecil kayak gini, kita lubangin. Jadi airnya ntar masuk dari lubang itu, terus bibitnya nanti ngambil nutrisi dari air itu. Jadi misalnya gini nih ya. Coba kasih saya. Bibitnya setelah tumbuh kita taruh di sini, nanti dibiarkan mengambang di air. Ini kan mengambang kan. Nah, nanti jadi air dikasih lubang-lubang kecil, nanti airnya masuk di sini untuk ngasih nutrisi ke bibit tadi. Fadol, Kak Didi. Ini adalah senior kita.
nanya soal ini, katanya tadi nggak butuh matahari ya. Iya. Jadi sejauh yang saya tahu kan setiap tumbuhan perlu fotosintesis dan fotosintesis memerlukan sinar matahari gitu. Terus yang teknologi apa sih yang bikin tumbuhan di aquaponik ini nggak membutuhkan matahari gitu? Oke. Teknologi apa atau Oke. sistem apa gitu ya? Ya, sistem apa ya? Banyak sistemnya sebenarnya. Kalau kita bisa ketahui, pertama kayak gini. Coba Rozi balik ke slide yang sebelumnya. Bukan. Nah ini tuh berada di ruang bawah tanah sebenarnya. Kok bisa tumbuh? Dari mana dia mendapatkan sinar pengganti dari sinar matahari? Dari lampu. Jadi kalau tumbuhan itu kita kasih lampu, dan lampu itu 24 jam, nggak boleh dimatikan. Itu tumbuhan bakal tumbuh. Ya, oke. Yang kedua, sistem kedua, mungkin kita bisa pakai rumah kaca. Ada yang pernah rumah kaca nggak? Jadi sebenarnya tumbuhan itu nggak perlu, jadi nggak memerlukan semua kan sinar matahari itu kan punya banyak radiasi kan? Ya itu kan. Tapi tumbuhan itu hanya perlu beberapa saja gitu. Jadi nggak sebenarnya nggak memerlukan semua radiasi itu. Itu tetap healthy nggak tumbuhannya? Soalnya kan kalau nggak kena matahari nggak hijau gitu. Sedangkan kita kan perlu sayuran yang fresh green gitu. Kalau healthy atau tidaknya mungkin perlu riset lagi saya. Tapi kalau pertanyaannya bisa produksi apa tidak, bisa produksi. Ya. Misalnya ada tumbuhan seperti ini, saya rasa seperti kacang-kacangan itu bisa tumbuh pakai gini, pakai lampu. Tentunya lampunya bukan lampu kayak gini loh, ada lampu khusus gitulah. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan. Rizky, tafadhol Rizky. Dari Kalimantan Timur. Saya mau nanya tentang tadi itu kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Salah satunya temperature. Nah terus itu kita itu bisa dapetin ikan itu kan lebih cepat tumbuhnya di air hangat gitu. Nah terus itu buat kita ngejaga temperaturnya gitu. Itu pakai sistem atau teknologi apa juga gitu? Ngejaga temperatur, oke. Iya, kan, padahal kan tempatnya juga bisa di mana saja gitu kan. Iya. Di ruang terbuka Boleh. atau apa. Terus itu aja kah soalnya? Jadi soalnya bagaimana kita menjaga temperatur? Mudah sekali. Kalau misalnya ya, mikir apa dulu? Kalau misalnya kita pengen